Kalau ada kegiatan yang kira-kira ada distributor kantong nih, saya maksa ikut, biarin mau testimoni ngomong apa aja, pokoknya nanti saya pulang nggak dikasih duit nggak apa-apa, yang penting saya dikasih kantong. Itu saya tuh dulu, bisa bayangin. Kantong sangat berharga. Waduh, luar biasa. Mungkin menurut Ostomed ya, yang orang nggak mampu ya. Kalau yang mampu mah gampang beli gitu kan istilahnya. Kalau bagi yang orang nggak mampu, lebih baik nggak makan daripada nggak punya kantong. Barangkali ada sedikit ya, Pit, saya tambahkan nih. Iya. Saat itu tahun 96 sampai 98, kemungkinan kan kalau kantong stoma itu masih murah istilahnya. Sampai tahun 98 ya, kalau nggak salah ya, itu masih murah. Masih 15.000 ya? Nah, setelah krisis, nah itu yang baru luar biasa mahal. Yang tadinya 15.000, kalau nggak salah 5 pasang itu hanya berapa sih? 45 apa? Lupa saya. Pokoknya nggak sampai 200, nggak sampai 200.000, nggak sampai itu. Kantongnya itu cuma 1.750. Itu bonnya tuh sampai sekarang masih saya simpen loh. Itu rumah sakit ya, 1.750. Sekarang harganya 37.000. Kantongnya aja. Maksudnya pasangannya, belum base plate-nya, wafernya itu dulu harganya cuma 14.000. Ini 1.750. Sepasang berapa? Nggak sampai 20.000 dulu ya. Pada saat krisis itu walaupun kita punya uang, barangnya nggak ada. Terus gimana tuh? Nah, pada saat itu luar biasa susahnya. Kalau mau tahu, itu susah sekali cari kantong. Nah, apa yang terjadi? Larilah kita ke pramuka. Apa yang kita dapat? Yang saya dapat adalah yang seperti kantong gula yang pakai double tip. Tapi itu bukan bikinan Indonesia juga, itu buatan Jepang itu kalau nggak salah. Dan harganya murah. 14.000 itu dapat 20. Masih ingat aja saya. Tapi apa yang terjadi pada saat saya pakai itu? Udah porak-poranda itu kulit. Dan bekasnya nggak hilang sampai sekarang. Porak-poranda, hitam lah, apalah apa. Karena apa? Iritasi, gatal ini. Zaman dulu kita nggak bisa berkeluh kesah yang terus-terusan. Karena kan perawat terbatas. Yang tahu mengenai stoma terbatas, tidak banyak. Dan saya juga nggak mungkin mondar-mandir dari Depok ke Jakarta. Depok ke Jakarta cuma mau nanya, ini kalau iritasi mau diapain? Kalau ada luka diapain? Kan nggak mungkin seperti itu. Paling-paling nelfon. Kalaupun telepon, itu kan telepon rumah sakit. Belum pasti bisa nyambung terus-terusan. Kecuali kalau dalam keadaan gawat atau apa gitu. Nah, itu kantong itu luar biasa susahnya. Bahkan kita sudah bikin kelompok dengan harapan akan mendapatkan bantuan kantong stoma itu pun masih belum mencukupi. Bersyukur tadi itu yang seperti disampaikan, ada dokter-dokter yang begitu peduli, ada perawat yang begitu peduli. Di tahun 2000-an itu kita dapat bantuan. Nah, apa yang terjadi dengan saya yang sementara kerja gaji habis buat bayar utang istilahnya. Kenapa? Operasi itu kan belum ada BPJS, belum ada apa, saya bayar sendiri. Bisa-bisa ya Bu ya? Jadi tanggung jawab saya adalah bayar utang untuk bayar operasi ini. Saya kan dijamin gitu loh, jaminan kantor yang bayar, tapi saya nyicil ke kantor. Sementara gaji saya sekian buat beli kantong, buat makan, buat nyicil utang. Bisa bayangin. Jadi pada saat itu betul-betul yang luar biasa sekali. Nah, kalau mau menceritakan cerita sedih atau apanya itu, wah panjang sekali. Dalam masa kemoterapi,
itu lebih banyak membutuhkan kantong. Karena apa? Diare itu terus-terusan selama kemo itu. Saya kemoterapi 24 kali selama 2 tahun. Bisa dibayangkan. Dan obat kemo itu juga nggak murah. Pada saat itu kalau nggak salah sekitar sekali kemo itu 900.000. 900.000 ya. 900.000 tahun itu. Belum efek sampingnya ya? Hah? Belum efek sampingnya. Nah, bisa dibayangkan seperti itu. Pada saat itu untunglah ada yang menyarankan, coba minta bantuan ke YKI. Saya ke YKI. Ternyata di YKI saya hanya bayar 200 ribuan lah untuk obat itu. Untuk obat kemo itu selama 2 tahun, 24 kali. Kali itu kan lumayan menghemat sekali. Dan di rumah sakit saya hanya bayar kamarnya aja. Masih 25.000. Masih murah ya. Terus kalau ketemu ada satu dokter yang dengan baik hati sekali. Setiap kali saya kemo atau saya ketemu dia, pasti diselipin lah uang. Mbak, buat ongkos ya. Buat pulang, buat ongkos pulang. Itu luar biasa sekali. Biasa ya Bu perjuangannya. Kalau sekarang saya nggak tahu ada nggak dokter seperti itu. Tapi kalau sekarang pun ketemu, bahkan belum lama ketemu di Makassar, Mbak, kesini naik apa? Bareng-bareng. Iya. Terus biayanya, ya bayar sendiri lah dong. Ini nih, mau ganti mau nggak? Malu dong depan orang ya kan. Jadi saya nggak mau. Sampai segitunya itu dokter sama saya. Sama seperti kayak Suster Wida ini. Itu si dokter juga kalau ketemu, sekarang pun ketemu di Darmais. Kalau saya lagi kontrol, itu masih juga. Selap-selip maunya. Itu luar biasa baik. Ya, Bu, zaman itu ya. Untuk mendapat kantong sulit ya Bu ya. Itu Sulit sampai sekali. sampai tahun berapa tuh Bu kira-kira Itu sulit sampai dapat tahun 2000-an ya. Bahkan saya itu sampai, maaf nih, kalau saya udah nggak punya uang, kehabisan kantong, apa yang saya lakukan? Lari saya ke lantai 2 tuh, di lantai 2 di satu rumah sakit, masuk nyelonong. Ter aku nggak punya kantong. Pasti dijawab, ambil sendiri tuh di lemari. Itu sampai tahun berapa? 2002 apa 2003 gitulah. Itu terus dikasih ini. Ibu coba ke YKI, minta ke YKI. Minta bantuan ke YKI, dibikinin surat gini. Saya ke YKI. Nah, setiap bulan dapat bantuan dari YKI. Tapi tetap kan nggak cukup. Tidak cukup. Biasanya Karena memang butuh berapa Bu kantong itu? Pada saat itu dikasihnya 5 ya, 5 pasang itu dari YKI, atau kalau yang One Piece itu dikasihnya 10. Tapi begini, awal-awal kita belum bisa belajar untuk awet atau enggaknya itu kantong. Belum bisa. Karena apa gini, aduh kok gatal ya, langsung copot gitu kan. Aduh kok nggak enak ya. Nah, itu masih belajar lah istilahnya gitu. Jadi boros waktu itu. Nah, kalau enggak ke lantai 2 rumah sakit itu minta ke si perawat ini, ya saya kalau ada kegiatan yang kira-kira ada distributor kantong nih, saya maksa ikut. Biarin mau testimoni ngomong apa aja, pokoknya nanti saya pulang nggak dikasih duit nggak apa-apa. Yang penting saya dikasih kantong. Itu saya tuh dulu, bisa bayangin. Kantong sangat berharga. Waduh, luar biasa. Mungkin menurut ostomed ya, yang orang nggak mampu ya. Kalau yang mampu mah gampang beli gitu kan istilahnya. Kalau bagi yang orang nggak mampu, lebih baik nggak makan daripada nggak punya kantong. Itu benar. Saya ngalamin sendiri kejadian itu. Lebih baik nggak makan daripada nggak punya kantong ya Bu ya? Iya, saya ngalamin sendiri karena memang saya nggak mampu. Kalau saya mampu, saya beli. Ngapain, ya kan? Itu. Jadi ostomed yang saya bilang nggak mampu lah istilahnya, nggak mampu tuh karena gini. Kalau kita beli kantong, berapa? Butuhnya kita sekian. Sekarang rata-rata berapa tuh Bu banyak butuhnya sebulan? Sebulan itu kalau yang baru-baru itu bisa 15-an ya. 15 tuh kalau apa namanya
10 tuh udah minim loh, beneran. Karena apa? Ada yang 2 hari lepas, 3 hari. Gitu. Jadi nggak selalu bisa lama gitu. Nah, dulu saya itu karena perlu belajar ya. Saking pengen menghemat tuh sampai beli plester. Di plester supaya kuat. Supaya tidak ini. Cuman aktivitas jadi terganggu. Itu tadi yang saya bilang, takut, aduh nanti gimana nih kantong, aduh gimana nih nanti. Nah, dengan gerak begini, apakah nanti kantong ini tidak terlepas? Itu banyak kendalanya seperti itu. Jadi ostomate baru pun semuanya akan mengeluh seperti itu. Sampai sekarang ya. Enggak dulu aja, sekarang pun seperti itu. Nah, setelah ketemu dengan YKI ini yang menyediakan kantong, itu agak lega saya. Terus terang. Agak lega. Dan kasus yang lebih ini dalam masa kemo, kantong susah, ibu saya meninggal. Itu saya 2 minggu setelah pulang dari rumah sakit itu ibu saya meninggal tahun 96. Setahun kemudian bapak saya meninggal. Habis kan. Jadi kayaknya beruntun gitu. Setelah operasi ibu saya masih dalam kemo, bapak saya tahun 98 kantor tempat saya kerja bangkrut, pilot. Bisa dibayangkan seperti apa. Saya perlu kantong, saya perlu ngasih makan anak, saya perlu nyekolahin anak. Bisa dibayangin ya. Tapi Tuhan memang mungkin kalau menurut kita Tuhan nggak adil memperlakukan saya seperti ini. Tapi itu ternyata suatu saya nggak bilang ujiannya. Tapi karena sayang, karena cintanya Tuhan terhadap saya dikasih jalan seperti itu. Terbukti saya sekarang lebih peka, lebih ada rasa terhadap sesama gitu loh. Istilahnya tuh sesama ostomate. Saya akan berjuang bagaimanapun juga. Ostomate harus bisa pakai kantong yang benar. Dapat kantong yang benar juga. Dapat kantong yang benar, dapat pencerahan, istilahnya pengetahuan mengenai stoma yang benar itu jalan saya. Jadi istilahnya saya berpikir inilah hikmahnya saya dikasih penyakit, saya dikasih ujian seperti ini. Bukan ujian ya, karena sayangnya Tuhan sama saya. Tapi saya malah mau tanya tuh Mbak Pipit ke Bu Yuliana. Apa tuh? Jadi kalau pas Bu Yuliana kan Bu Yuliana cerita tuh ini ternyata sebagai jalan Tuhan ya Bu ya. Betul ya. Iya betul ya. Terus kalau menurut Ibu sendiri gitu ya, kan udah bersahabat lama nih dengan aku. Jadi aku yang tanya ya Mbak Pipit ya. Boleh Bu. Terus kemudian kita bersikeras gitu ya, bikin WooCare Center gitu kan. Terus Ibu support WooCare Center sedemikian rupa gitu. Jadi saya pengen tahu tuh ceritanya tuh. Gimana waktu itu Ibu tahu saya keluar dari rumah sakit segitu besarnya, terus kemudian mendirikan WooCare Center. Wah itu semua pada kaget semua ya. Nah, saya belum pernah tahu tuh Bu Yuliana sampai sekaget apa tuh. Jadi saya pengen tahu sekarang karena beliau cerita tuh barusan. Ya. Gimana Bu? Nah, jadi pada saat itu memang istilahnya saya lebih yang tadi saya bilang saya menjadi lebih peka, lebih ini. Nah, tahun 2002 saya dikasih info bahwa DKI bisa bantu kantong. Saya ke sana setiap kali mengambil ke sana. Setiap kali kurang, saya selalu lari ke lantai 2 itu. Pada suatu ketika di tahun 2007, saya ke sana. Kok sudah lain? Saya bingung, saya tanya, ini. Oh, kan sudah berhenti. Nah, ada apa gerangan? Nah, saya menelisik kemana-mana nih. Jadinya sama kepala perawat di situ diajak rapat lah istilahnya pada saat itu rapat mau ada acara apa gitu saya dipanggil saya ikut kok nggak ada ya si perawat itu ya gitu saya nanya lagi Sister
kok suster ini nggak ada, kemana ya? Oh Bu, sekarang sudah nggak ada di sini, udah berhenti ini. Oh berhenti, terus pindah kemana? Nggak tahu itu, gitu. Tapi saya Kangen nggak tuh Bu sama aku Bu waktu itu? oh iya jelas. Makanya waktu itu kan ku cari. Tahu-tahu muncullah itu si Wuker. Wuker dulu masih Wuker Klinik ya. Wuker Klinik. Iya. Wuker Klinik. Siapa ya ini ya? Gitu kan waktu itu. Tahu Bu. Nah ini aku gini-gini. Telepon masih pakai aku yang lama ya, yang jadul, nomor jadul kalau nggak salah tuh udah rusak gitu. Itu terus aduh langsung pan waktu itu aku kesana aja nyasar. Ingat kan hujan-hujan, ini aku sempetin aku bela-belain pokoknya pengen ketemu. Saking tuh ya? Oh itu tahun 2007 ya. Ingat tuh tahun 2007 deh kalau nggak salah tuh. Iya betul 2007. 2007 ya. Bulan Juni apa lupa aku. Bulannya aku lupa, tapi tahunnya aku ingat. Jadi bukan Diana aja tuh satu-satunya pasien yang nyari tuh, Pip. Wah, nelisikin nggak keruan ya Bu ya. Kenapa? Di mana gitu ya? Oh, lama itu. Saking kuatnya bonding stoma nurse sama ostomet. Kalau nggak salah, Suster Asmi kan masih ada di situ sama Suster satu lagi. Iya, Suster Asmi lagi sama saya memang. Suster Ii masih ada di situ di rumah sakit. Iya, betul. Kasih alamat. Itu, aku inget itu. Suster Ii Lolita. Tuh, jadi kesanalah aku jadi ketemu lah gitu. Nah, semakin intens lah itu. Cila intens lagi. Ke mana? Ke Wuker itu bolak-balik, bener nggak? Ya kan? Tahun itu. Terus suatu ketika aku masih minta bantuan kantong ke YKI, tiap kali ke situ Bu nggak ada yang melayani. Karena apa? Besok aja ya datang ya. Aduh, rumahku jauh Depok. Belum kalau hanya aku aja kadang-kadang kalau mau ke YKI itu pinjem uang dulu buat ongkos gitu kan istilahnya gitu. Dah akhirnya nekat aku ketemuin si Suster Wida ya waktu itu yang ngomong, Suster bilangin Dokter Dita dong, aku mau bantu di YKI. Ingat nggak Suster? Tahun 2009 ya. Tahun 2009 pas ada Miss Carmen. Ingat aku masih ada Miss Carmen. Pas Miss Carmen datang bicara. Pokoknya aku Miss Carmen secara ininya bahasa Inggris ya aku lupa. Pokoknya garis besar cuma ngomong, saya percaya kamu untuk mengelola bantuan kantong ini yang dari Australia. Ingat kan itu. Jadi ketemulah sama Dokter Dita. Ingat nggak Suster Wida? Ketemu Dokter Dita gini. Ingat dong. Nah, akhirnya saya masuklah ke YKI sampai sekarang. Itu tanggal 24 Agustus tahun 2009. Saya ingat semua saya mah tanggal. Nggak usah dicatat juga masih ada di sini. Ceritanya Pit. Jadi sampai sekarang saya ada di Yayasan Kanker Indonesia di Menteng itu membantu ostomet. Bukan hanya pendistribusian kantong, tetapi adalah yang utama adalah untuk ini motivator. Motivasi iya betul. Ostomet baru satu. Lagi ada ya, yang tidak mau di kemo, ada yang tidak mau dioperasi, ada yang pokoknya banyak sekali, yang macam-macam lah maksudnya kasusnya gitu ya. Tapi ya saya sih bersyukur, makanya itulah hikmahnya Tuhan sayang sama saya dengan ngasih saya penyakit ini. Terus dengan berjalannya waktu ternyata oh ini jadi semakin banyak bisa membantu orang ya Bu. Ya, ternyata ini supaya saya terbuka, supaya saya punya tujuan, supaya saya lebih peka terhadap penderitaan. Luar biasa sekali ya Bu. Ternyata banyak sekali yang bisa saya lakukan walaupun saya pakai kantong, walaupun saya jadi manusia berkantong. Doraemon ya.
Iya, bukan kangguru aja yang berkantong masih. Iya betul. Jadi malah Berarti sorry. Sorry, aku cuma pengen tahu aja. Berarti sekarang sudah bantu banyak lagi. Terus sekarang kita sosialisasi bareng sama WooCare Center gitu ya. Sama-sama bertujuan untuk mengembangkan proyek ini. Mudah-mudahan aja apa yang sudah dikembangkan dan apa yang dicita-citakan itu makin lebih cepat ya Bu ya. Lebih cepat gitu. Karena memang kan di proyeknya nggak nyangka aja karena setelah saya nggak dibilang katanya memanfaatkan ostomit atau apalah gitu ya, dalam artian jelek ya, konotasinya jelek gitu. Seingat saya tahun 98 kita sudah ada perkumpulan itu, perkumpulan manusia berkantong ini. Tahun 2000 berdirilah Indonesian Ostomy Association di bawah naungan YKI. Itu isinya ostomit, istilahnya Indonesian Ostomy Association. Nah, tahun 2009 atau 2010 atau 2011 ya, berdiri SOS itu ya. Betul? Ya. 2011 ya? Lupa saya. WooCare dulu 2007 WooCare. WooCare itu kan di samping klinik, di samping edukasi mengenai perawat stoma, juga ada perawatan stoma. Tapi yang SOS lahir saya masih lupa ingat antara 2000 ya 2011 bareng dengan InWCCA. 2011 masih ingat saya. 2011 itu berdiri. Jadi sebetulnya perkumpulan ostomit itu sebelumnya tuh lebih banyak. Cuman ya memang tidak dikelola dengan baik, akhirnya ya seperti itu. Nah, saya berharap pada suatu ketika ingin sekali punya suatu komunitas yang mandiri, komunitas ostomit ini yang mandiri. Yang mandiri, benar-benar mandiri, tidak tergantung dari suatu yayasan atau tergantung dari apa gitu ya. Tapi masih belum bisa. Karena apa? Kita muncul, hilang. Nggak bisa. Seperti itu. Jadi pada saat ada yang ngeklaim bahwa ada suatu perkumpulan ostomit satu-satunya di Indonesia, itu saya bilang apa ya? Hook ya. Jadi jangan sampai ada yang mengklaim bahwa ada suatu perkumpulan ostomit satu-satunya di Indonesia. Bahwa perkumpulan ostomit ini sebetulnya sudah banyak. Harapannya malah kita justru harusnya bisa bersinergi ya Bu ya. Itu dia. Yang saya maksudkan adalah kita harusnya bisa kerjasama untuk kesejahteraan ostomit, untuk pengadaan kantong, untuk barangkali kita bisa bantu bukan hanya kantong saja, tetapi secara ini ekonomi. Terus terang, karena kalau dengar ceritanya sedih sekali. Bukan apa-apa, mereka itu kadang-kadang hanya pedagang buah, gendong, pikul. Musiman, musim rambutan ya jual rambutan, musim pepaya jual pepaya. Ada juga yang cuman penjual bensin eceran di pinggir jalan. Ya. Jadi yang di Pulau Seribu, Bu. Ada lagi yang tadinya nelayan, cuman karena dia pakai kantong, dirustomi lagi, terpaksa dia tidak bisa ikut jadi nelayan lagi. Akhirnya kerja apa? Di bengkel. Di bengkel pun dia kan harus nunduk-nunduk, harus nah itu juga bermasalah. Belum yang anak-anak ya? Ya, belum anak-anak bayi yang baru yang lahir. Jadi remaja ya? Ya, ada juga yang saya kenal tuh tahun berapa di Darmais dulu tuh sampai sekarang masih kenal juga kali ya mas saya Dava. Itu dari bayinya dia, dari kecil ya, umur setahun kalau nggak salah tuh saya ketemu di Darmais. Dari bayi ya? Nanti kita undang juga Mbak Pipit biar ngobrol bareng. Biar ngobrol kita nanti. Sama ibu asuh. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai ostomit, banyak Pit yang harus kita kita bicarakan. Bukan hanya masalah kantongnya aja, bukan hanya masalah perawatannya aja, bukan masalah
ini tapi juga semangat harus kita kasih motivasi ya, semangatnya belum Untuk kembali mentalnya dia supaya dia tidak minder. Karena dulu saya juga minder awal-awal karena lingkungan keluarga saya, kita makan rame-rame di meja makan, apa yang terjadi? Itu kejadian sama saya. Ini orang pada enak makan, sementara ada orang bawa WC. Ada yang seperti itu. Ada tuh di keluarga saya. Tapi saya sih mikirnya, ya memang saya yang salah. Ya memang saya keadaan kondisinya seperti ini. Ya udah saya nyingkir, saya pindah. Tidak bisa bergabung lah istilahnya kalau ada salah satu yang kurang enak, saya lebih baik mundur, menyingkir dari tempat itu. Tapi kalau secara kekeluargaan saya itu nggak ada perubahan. Tapi itu hanya sekali itu ya kejadian itu. Tapi setelahnya itu mereka tahu kok kondisi saya. Mungkin juga karena mereka kurang paham juga kali ya Bu dengan sebenarnya ostomit itu nggak kayak gitu ya. Itu dia. Jadi karena kurang pahaman itu yang memunculkan stigma kayak gitu. Betul. Istilahnya yang tadi Pipit bilang stigma, anggapan orang ini yang lebih ini menyakitkan daripada kita yang menjalani, istilahnya gitu. Kita pasang kantong bisa, walaupun dengan nangis-nangis saya masih bisa masang sendiri dulu. Belajar pertama kali pakai kaca gitu kan supaya pas. Nah, tapi kalau ada omongan dari keluarga, dari ini, nah itu tadi yang saya bilang, dukungan keluarga itu penting. Kalau ada keluarga yang nggak suka atau ada keluarga yang tidak mendukung apa yang dengan kondisi kita, itu akan membuat kita drop juga. Kan? Ada yang bikin ngedrop, tapi kalau saya waktu itu saya nggak mau mikirin itu karena saya berpikir anak saya masih butuh saya. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa ostomed tidak hanya memerlukan kantong saja, tidak hanya memerlukan perawatannya atau apanya itu enggak, tapi mereka juga mental, semangat, mentalnya itu harus di ini dan dukungan secara emosional ya secara emosional. Kita tidak bisa, banyak yang kejadian setelah jadi ostomed tidak mau kerja karena malu, iya kan? Otomatis nanti kalau di kantor begini, apa yang terjadi? Nah seperti itu. Jadi kita harus kasih motivasi juga seperti itu karena saya pernah ngalamin bahwa saya jadi ostomed juga masih bisa kerja. Sampai tahun 2006 itu saya masih kerja. Pada saat cucu saya lahir, baru saya berhenti betul-betul nggak kerja full time tiap hari gitu. Jadi 2006 cucu saya lahir, saya berhenti betul-betul ngurusin cucu. Itu. Jadi MC ya Bu ya? Seneng itu sampai cucu saya umur 4 tahunan lah, 4 tahunan itu tahun 2009, 3 tahun 4 tahun itu baru saya berani ambil membantu di yayasan kanker itu karena saya lihat cucu saya udah lumayan lah gitu. Jadi seperti itu, Pit. Di samping itu secara ekonomi, Pit, ini yang betul-betul saya nggak bisa ini. Kalau saya terus terang, walaupun saya tidak kaya, tidak yang tapi saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menjamin kehidupan saya. Saya tidak tahu lewat mana, saya tidak tahu melalui apa. Kadang-kadang pada saat saya mengeluh, Tuhan, saya memerlukan ini untuk ini. Saya serahkan semuanya ke tangan-Mu. Pasti ada, besokannya ada aja yang ini. Sama anak saya kuliah, saya PHK, anak saya kuliah, yang biayain bukan saya. Saya cuma tersungkur, Tuhan, saya tidak sanggup. Ada yang bantu, teman saya telepon, udah anakmu aku yang biayain. Jadi semua serahkan semuanya, itu nomor 1 buat saya. Tapi apakah saya hanya begini saja? Saya tidak mau seperti itu. Jadi untuk biaya sehari-hari atau saya pasti bikin apa yang saya bisa buat ganti. Bahkan saya pernah jual gorengan keliling kampung, jual Tupperware, jual Avon, keliling Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, jalan kaki, untuk membiayain
kehidupan anak saya dan kehidupan saya gitu, katakanlah seperti itu pada saat sudah PHK itu ya. Karena saya kan pesangon nggak cukup untuk menutup utang. Terpaksa sisa utang saya gimana ini? Sisa utang di kantor ini. Rumah orang tua di kampung dijual buat bayar. Jadi ada aja gitu ya jalannya gitu loh. Tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan itu sudah mengatur jalan saya seperti ini. Dan saya belajar untuk tidak mengeluh. Harus selalu yakin dan berusaha ya. Katakanlah di dompet saya tinggal uang 50.000. Ini masih berhari lagi nih. Tapi saya yakin, percaya bahwa ini akan cukup. Itu aja. Jadi kalau dengar orang ngeluh begini, saya suka miris. Makanya tadi saya bilang, bukan hanya kantong, bukan hanya mental, bukan ekonomi juga kita harus perhatikan. Nah, saya tidak mampu. Bagaimana caranya supaya orang-orang seperti ini bisa kita beri, ya walaupun tidak sepenuhnya, tapi kita bisa bantu. Jadi Pit, di Jakarta itu kalau nggak salah sudah keluar itu undang-undangnya itu bahwa disability ya Bu ya, orang-orang cacat itu dibantu oleh negara. Dan kalau kita bisa ajukan, memang ini juga satu rencana yang sedang kita kembangkan di WUCare Center. Jadi wacana ini kemarin sudah beberapa kita diskusikan dengan Dinas Kesehatan Ibu Yuliana. Jadi kita jelaskan ke Dinas Kesehatan bahwa ostomate itu adalah orang dengan kantong stoma yang memang ususnya dipotong. Oke? Jadi usus dipotong berarti kan dia ada salah satu bagian tubuh dia yang harus menggunakan alat bantu. Nah, definisi kecacatan adalah orang yang memang diambil sebagian tubuhnya dan memang dia membutuhkan alat bantu. Terus kalau kemudian kelihatan nggak ostomate atau penyandang stoma ini? Kita bilang bahwa penyandang stoma ini invisible disable, artinya disable atau kecacatan yang tidak terlihat. Ya. Dan mudah-mudahan aja ini juga menjadi satu satu trigger edukasi kita ke Dinas Kesehatan untuk segera bisa membantu sahabat-sahabat ostomi. Saat ini di 44 puskesmas di Jakarta, mereka sudah belajar tentang perawatan stoma. Jadi ke depannya pasien-pasien stoma yang terutama yang DKI Jakarta dulu ya, yang DKI Jakarta, mereka bisa free datang ke puskesmas untuk diberikan perawatan stoma. Salah satu terobosan yang memang dicanangkan di WUCare Center. Mudah-mudahan itu bisa sampai ke negara, sehingga negara akan berpikir bahwa dunia ostomi itu kayak di Australia. Kalau di Australia itu namanya ostomi mau pakai kantong kayak apa, kebutuhannya kayak apa tuh monggo. Makanya kita mau dapat bantuan dari New Zealand tuh situ. Terus yang kedua, kalau kita dapat bantuan kantong dari negara lain, itu nggak ada penolakan dari bea cukai. Nah itu juga menjadi satu sorotan. Jadi dari semua segi, dari semua sisi itu kita coba cari jalan keluar ya. Cari jalan keluar bagaimana caranya. Yang benar kata Ibu Yuliana, orang pakai kantong itu nggak murah gitu ya, nggak murah. Padahal kasusnya pasien-pasiennya tuh beragam ya. Itu Bu Yuliana cerita pasien-pasien yang datang di YKI. Nah, kalau Mbak Pipit tahu pasien-pasien Mbak Pipit sendiri yang ada di Bogor, daerah Sukabumi, daerah Cianjur, daerah Cihelet sana ya, Lewiliang tuh, itu mereka bahkan pakai kantong stomanya bukan pakai kantong stoma bener lagi, udah mau pakai itu alas payung gula. Enggak kantong plastik gula, payung Bu. Payung bekas. Ya, payung bekas. Mereka bikin sedemikian rupa jadi kantong stoma karena takut pada bocor gitu. Ya memang luar biasa sekali memang perjuangannya jadi ostomate. Memang betul-betul apa ya? Nggak bisa sendiri perjuangannya ya, nggak bisa sendiri. Harus terus sama-sama oleh semua pihak, oleh profesi kesehatan, baik dokter, perawat, semuanya harus ikut mendukung. Baru itu bisa terlaksana dengan baik sih. Pemerintah memahami betul ya,
Dan saya juga berharap kemarin salah satu petinggi negara ada yang pernah pasang stoma dan beliau memang terus juga concern, berjuang untuk membantu kita dalam mempromosikan ini gitu ya. Karena Betul, kita Mbak Pipin. dari berbagai pihak ya untuk meningkatkan kualitas. Jelas. Ya, mudah-mudahan ke depan Suara Bu Yuliana lebih itu baik. nggak bisa sendirian. Suara Bu Yuliana itu harus disampaikan. Nah, Ya, itu dia yang menyuarakan tuh Bu Yuliana. Dan Bu Yuliana nggak boleh sendirian, dia harus didukung oleh banyak pihak. Nggak bisa lah. Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Saya hanya ingin membantu. Saya hanya ingin memotivasi supaya si Ostomit ini nggak patah semangat, supaya Ostomit mendapatkan bantuan kantong dengan baik, bahkan kalau bisa dengan gratis, tanpa reserve, tanpa embel-embel, tanpa persyaratan yang terlalu birokratisasi atau gimana ya istilahnya. Karena kalau dihitung murah juga kok ya Bu ya. Kalau One Piece butuh 10 aja ya. Kalau udah pinter. Ya. Enggak, kalau One Piece itu kalau yang benar-benar lumayan bagus, saya bisa hanya 6 ya sebulan. Kalau bagus 6 lah. Iya. Tuh, 6 jadi, ya. 6 sampai 10 ya. Sampai 10 lah. 10 itu sudah terima kasih gitu loh. Tanpa embel-embel segala macam gitu. Saya pengennya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, saya sebetulnya sudah lama pengen mandiri yang betul-betul istilahnya gimana ya? Suka duka kita tanggung sendiri gitu. Satu kelompok kita tanggung. Ayo, yang mampu bantu yang ini, tapi tidak tergantung. Itu susah sekali memang. Yep. Saya pengennya tuh karena memang nggak bisa sendiri Bu, kan tadi udah dibilang nggak bisa sendiri. Harus banyak. Pada saat sudah ada yang istilahnya bisa atau apa, malah seolah-olah tidak menganggap bahwa saya pernah ada di situ. Nah ya udah, saya lebih baik gitu ya. Luar biasa sekali ya bincang pada malam hari ini, banyak banget insight atau mungkin pesan-pesan yang bisa kita pelajari bersama ya, bahwa Ostomit itu sebenarnya bukanlah akhir dari dari segalanya. Jadi itu awal. Ya, menjadi Ostomit itu adalah awal menjadi seseorang yang baru yang baik. bisa kembali beraktivitas seperti biasanya dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya kita sepertinya sudah berbicara sekitar 1 jam lebih. Mungkin untuk acara sesi malam ini kita akhiri dulu. Ya. Iya. Bincang-bincang serunya nanti di seri untuk inspirasinya Bu Yuliana dan Bu Widasari. Iya. Banyak yang pengen disampaikan atau apa itu segala macam, tapi saya rasa memang sih secara garis besar seperti yang disampaikan. Iya, nanti kita bisa next session ya. Ya, next session kita dalami lagi nih pesan-pesan yang lainnya ya. Betul. Karena kita akan punya banyak episode, insya Allah. Amin. Oke, baiklah, selamat beristirahat Bu Yuliana dan Bu Ida. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita akhiri program kita pada malam hari ini ya. Selamat malam, sampai jumpa di next episode. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.